warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Perjuangan. Hari ini kita sedang berada di Sekretariat Paguyuban Advokat Alumni Universitas Medan Area. Kali ini sudah bersama Ketua Paguyuban Advokat Alumni Universitas Medan Area dengan Bapak Ridho Piliang, SHMH. Selamat sore Pak, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungan yang kemarin pertama ya. Ya. Pertama. Nah, hari ini Pak kita akan membahas tentang pemulihan lingkungan hidup melalui pidana tambahan akibat tindak pidana. Nah, baik Pak, menurut Bapak boleh diceritakan kepada kami semua perihal hal tersebut? Ya, jadi sebenarnya pengaturan hukum terhadap pelaku kerusakan lingkungan hidup itu bukan hanya pidana tambahan, namun ada pidana pokok ya. Pidana pokok itu diatur juga di Undang-Undang Lingkungan Hidup. Nah, pidana tambahan ini adalah salah satu bentuk hukuman terhadap pelaku perusak lingkungan atau pembakar hutan dan lahan. Nah, artinya tidak ada pidana tambahan jika tidak jatuhan pidana pokok. Ya, yang paling penting itu adalah pidana pokok yang dijatuhkan kepada pelaku perusakan dan ditambah dengan pidana tambahan. Nah, ini juga diatur di pasal 108 Undang-Undang Lingkungan Hidup. Begitu dia ya. Jadi Pak, siapa yang berhak untuk melaporkan kerusakan-kerusakan lingkungan hidup tersebut Pak? Nah, siapapun boleh melaporkan adanya terjadi kerusakan lingkungan hidup. Baik itu masyarakat ya atau tokoh masyarakat, bahkan lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap lingkungan hidup. Nah, apalagi aparatur pemerintah di bawah Kementerian Lingkungan Hidup yang visi misinya adalah menjaga kelestarian lingkungan hidup itu sendiri. Selanjutnya Pak, dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terdapat denda dalam hal tersebut. Berseberapa besar Pak denda tersebut? Ya, kalau denda itu tergantung pasal yang diterapkan ya. Ada denda minimal 3 miliar dan maksimal itu 10 miliar. Nah, denda yang diterapkan kepada pelaku perusahaan lingkungan hidup ini ya, khususnya kita bicarakan tentang kerusakan akibat kebakaran lahan ya. Yang dilakukan oleh orang atau badan hukum. Nah, dijatuhkan misalnya pidana denda itu paling singkat 3 miliar dan paling lama 10 miliar. Nah, ini sebagaimana dalam pasal 108 Undang-Undang Lingkungan Hidup. Nah, bukan hanya itu aja yang harus diterapkan kepada para pelaku pembakaran lahan tadi ya. Juga diatur adanya pidana tambahan. Ya, pidana tambahan ini gunanya apa? Untuk mengganti atau pemulihan lahan akibat kebakaran tadi. Jadi kebakaran lahan ini kerusakannya itu sangat luar biasa, perbaikannya itu cukup mahal gitu. Tidak hanya denda yang diambil untuk ya, denda tersebut, pidana denda tadi bukan untuk pemulihan. Namun denda tadi kan merupakan hukuman ya yang distorkan kepada negara melalui kas negara. Gunanya apa? Gunanya untuk pengawasan dan pengendalian kebakaran hutan juga salah satu itu gunanya. Kan itu juga berkaitan dengan job desk-nya Kementerian Lingkungan Hidup. Begitu dia. Oke, jadi dalam hal tersebut bagaimana kita bisa mengetahui kalau perusahaan tersebut telah melakukan putusan tersebut Pak setelah adanya putusan ikrah? Nah, kapan kita ketahui atau kapan kita mengetahui adanya hukuman terhadap pelaku perusahaan lingkungan hidup? Apakah orang maupun badan hukum? Tentu dengan melakukan penelitian. Ya, penelitian ini bisa kita lakukan melalui Google Search atau mengunjungi tempat atau pengadilan yang mengadili para pelaku perusak lingkungan hidup. Misalnya banyak terjadi itu di daerah Aceh, Riau, dan Kalimantan. Nah, jadi bagaimana kita melakukan pengawasannya terhadap putusan tersebut ya? Masyarakat ya memiliki
kewenangan atau ada hak ya untuk hidup yang layak sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar 1945, maka masyarakat atau sekumpulan masyarakat yang kita ketuai oleh LSM namanya melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap pelaku perusak lingkungan tadi yang telah dihukum oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun bagaimana kalau perusahaan tadi atau pelaku perusahaan tadi tidak melaksanakan pidana tambahan? Nah, ini sebuah pertanyaan yang besar bagi kita, ya. Apa yang harus kita lakukan misalnya? Apakah kita orang tokoh masyarakat ini ya membuat surat kepada kementerian atau kepada presiden ya kan, meminta pelaku perusahaan lingkungan hidup ini untuk melaksanakan isi dari amar putusan tadi. Nah, selain pidana pokok yang diberikan kepada pelaku perusak lingkungan hidup, Pak, apa saja sanksi tambahan nih yang diberikan kepada pelaku perusak lingkungan hidup? Baik, selain pidana pokok itu ada dijatuhkan pidana tambahan ya. Kita salah satu yang kita ambil adalah ganti kerugian atas kebakaran atau perusakan lingkungan. Mohon maaf ya, atas kerusakan lingkungan, maka kita ambil salah satu pidana tambahan itu adalah ganti kerugian. Nah, misalnya kita ambil contoh kasus kebakaran lahan di Indonesia, salah satunya di Provinsi Riau, ada juga di Aceh dan Kalimantan. Kita ambil di Provinsi Riau, ada satu badan peradilan di Provinsi Riau ya, peradilan umum, menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan terhadap pelaku perusahaan lingkungan hidup ya, yang dijatuhkan hukuman pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan ya sebanyak 50 miliar untuk pemulihan lingkungan hidup akibat kebakaran. Nah, ini salah satu bentuk apresiasi dalam penegakan hukum lingkungan hidup. Nah, sebagaimana ya negara Indonesia, berdasarkan ada tulisan saya di media cetak, bahwa Indonesia ini telah mendapat apresiasi dari negara-negara peserta Technical Working Group atau TWG ya, atas keberhasilan dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Jadi pengendalian kebakaran hutan dan lahan itu bukan hanya mengecilkan titik api, titik hotspot, tapi juga melakukan penegakan hukum yang sesuai dengan aturan hukum. Nah, sehingga para pelaku perusahaan lingkungan hidup mendapatkan sanksi yang tegas dan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya yang mengakibatkan kerugian bagi kita semua gitu ya. Kalau lingkungan rusak, yang rugi kan juga masyarakat. Nah, begitu dia. Baik, Pak. Di dalam KUHP baru di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ada tidak, Pak, mengatur tentang perusakan lingkungan hidup? Ya. Dalam KUHP baru ya mengatur tentang perusakan lingkungan hidup, ada juga diatur di bagian keempat ya, pidana dan tindakan bagi korporasi. Artinya korporasi ini sebuah perusahaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum ya. Jadi ada pidana bagi korporasi diatur dalam pasal 118, yaitu ada pidana pokok juga dan pidana tambahan. Nah, dalam pasal 120, pidana tambahan bagi korporasi yang dimaksud dalam pasal 118 tadi, salah satunya ada pembayaran ganti kerugian. Ya. Perbaikan akibat tindak pidana. Nah, kita ambil pembayaran ganti rugi. Nah, kita kaitkan dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup, ya, di mana azas atau prinsipnya dalam pasal 2 mengatakan ada pencemar membayar. Nah, jadi prinsip-prinsip hukum kita sudah terang-menerang menegaskan bahwa setiap pelaku perusahaan lingkungan hidup bukan hanya dijatuhi pidana pokok atau pidana penjara denda, maupun juga pidana tambahan begitu, agar supaya menimbulkan efek jerah. Nah, itu. Nah, terakhir, Pak, untuk closing statement, apa saran Bapak terkait dengan perusakan lingkungan hidup ini, Pak? Saran saya ya, tentu kita mendukung program pemerintah ya dalam mengecilkan titik hotspot atau titik api
di setiap daerah-daerah rawan kebakaran. Kemudian mendukung juga para aparat penegak hukum untuk melaksanakan penegakan hukum khususnya di lingkungan hidup, untuk melakukan penegakan hukum sesuai dengan aturan hukum. Dan saran saya juga kepada majelis hakim yang menangani perkara lingkungan hidup, berani menjatuhkan pidana tambahan melalui pertimbangan-pertimbangan baik secara yuridis maupun non-yuridis. Baik, di dalam tulisan saya di salah satu media cetak ya tentang mempertahankan pengandalan karhutlah, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya telah melakukan segala upaya untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Baik itu pemadaman darat dan udara ya, yang telah mengerahkan 30.000 personil, melakukan modifikasi cuaca, menebar 325 ton garam dengan menggunakan 4 unit pesawat terbang. Nah, hal ini patut kita apresiasi. Presiden Jokowi juga memerintahkan kepada Badan Restoratif Gambut dan Mangrove untuk fokus memastikan permukaan air tanah tetap terjaga dalam kondisi yang tinggi di kawasan hidrolik gambut, serta para penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum yang tegas kepada siapapun yang melakukan pembakaran hutan dan lahan. Demikian, terima kasih. Baik, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak Ridho Piliang SHMH. Semoga sahabat perjuangan sekalian mendapatkan manfaat dari perbincangan kita hari ini.